sorga. Terus ibu, sorga ada di bawah telapak kaki, emang ibu bisa masuk sorga lewat kaki sendiri gitu? PA. Nggak bakal bisa lah. Semua pakai cara. Sorga kita suami ada sama siapa pak? Tetap sama orang tua kita, sama ibu kita. Sorga nggak ada dari istri pak. Istri madu di akhirat sombong. Dan ditanya sama Allah, Juleha, ada Juleha di sini ada. Berarti umurnya nggak lama lagi deh tuh. Wahai Juleha, kenapa kamu dikasih umur kok nggak sholat? Allah jangan tanya saya dong. Suami saya tuh yang nggak pernah tegur-tegur saya. Tuh pak, jadi fitnah. Padahal mah kita mau udah capek, mulut udah bebusa nyuruh dia sholat. Makanya pak, setelah nikah tuh walaupun sekali ngomong, Neng, jangan tinggalin sholat ya Neng. Kenapa? Itu akan menjadi saksi di yaumil kiamat. Bu, I love you. Tuh perempuan mah paling pengennya digituin pak. Bapak mah kagak ngerti-ngerti aja. Tolong. Pak, romantis gitu sama ibu. Sayang gitu panggilnya. Ibu dipanggil siapa sama bapak bu? Sia. Hah? Semoga akhlak. Bapak dipanggil siapa sama ibu pak? Bapak budak. Astaghfirullahaladzim. Panggilnya dirubah dong. Ya. Nabi mah romantis pak. Kita laki mah kalah pak. Nabi SAW adalah laki-laki yang paling romantis. Ada satu waktu Nabi ngelihat keluar rumah, ada anak laki-laki main pedang-pedangan pak. Lagi main perang-perangan. Makanya kalau ada anak main perang-perangan, laki biarin, lagi jalanin sunnah tuh. Ya, lagi ngejalanin sunnah. Tuh didengar ya, laki-laki mainnya pedang-pedangan. Kalau ada anak kita main masak-masakan anak laki, bahaya. Udah gedenya jadi laki-laki tulang lunak. Paham ya? Begitu saat dimana Siti Aisyah, Rasulullah lagi di rumah Siti Aisyah. Rasulullah lagi di rumah Siti Aisyah, kelihatan Siti Aisyah tuh pengen banget ngelihat anak-anak yang sedang main. Rasulullah datang ke jendela, nengok ngelihat anak-anak lagi pada main perang-perangan, main pedang-pedangan. Rasulullah tanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah, mau lihat nggak nih anak-anak lagi main? Mau ya Rasulullah. Bangun buru-buru Siti Aisyah. Siti Aisyah naruh dagunya di pundaknya Nabi. Paham gak tuh? Siti Aisyah taruh dagunya di pundak Nabi. Ditanya sama Rasulullah, udah belum Aisyah? Belum ya Rasulullah. Beberapa lama ditanya lagi, wahai Aisyah, udah puas belum nontoninnya? Belum ya Rasulullah. 3 kali ditanya, udah puas belum melihat anak-anak main ini? Belum ya Rasulullah. Dari pertanyaan pertama sampai yang ketiga, itu bocah udah pada nggak ada. Udah nggak ada yang main. Tapi Siti Aisyah betah. Kenapa? Pundak seorang suami membuat tenang hati seorang istri pak. Nintar pulang, ibu taruh di pundak sambil jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti Rasulullah romantis nggak? Yang kedua, Rasulullah pulang datang ke rumah Siti Aisyah. Begitu datang ke rumah Siti Aisyah, Rasulullah minta tolong diambilin minum. Begitu Siti Aisyah datang bawa air di gelas di tempatnya, lalu Siti Aisyah ngasih kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak ya Aisyah, engkau dulu yang minum. Nggak berani ya Rasulullah, saya nggak berani. Kenapa? Karena laki-laki adalah imam. Maka engkau dulu yang minum. Tidak ya Aisyah, engkau lebih dulu yang minum. Diminum karena perintah Rasulullah, diminum oleh Siti Aisyah. 1 teguk, bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, selesai alhamdulillah. Nabi bilang lagi, bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk, lalu alhamdulillah.
Kata Nabi, lagi. Bismillahirrahmanirrahim, 1 teguk. Alhamdulillah. 3 kali 3 teguk diambil, diserahkan oleh Nabi. Nabi ambil. Nabi putar-putar gelasnya. Yang namanya istri, Siti Aisyah takut. Kenapa? Kenapa Rasulullah kok belum mau minum? Yang diliatin dulu. Kenapa? Takut ada kotoran kah? Kalau ada kotoran membuat hati Nabi nggak enak, itu istri berasa dosa besar, Bu. Siti Aisyah berani nanya, ya Rasulullah, apakah mau diganti airnya? Ada kotoran ya Rasulullah? Tidak ya Aisyah. Lalu kenapa engkau enggan untuk meminumnya? Tidak ya Aisyah. Aku sedang mencari di mana engkau meletakkan bibirmu. Aku ingin meminum dari tempat di mana engkau meletakkan bibirmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak pernah nggak minum 1 gelas sama ibu? Pasti ibu bilang, bapak mah jorok. Tuh. Bu, minum 1 gelas sama seorang suami itu berkah. Paham, Bu? Berkah. Kunci kesuksesan rumah tangga, istri taat, sukses rumah tangganya. Sukses betul-betul. Kenapa? Yang namanya doa seorang istri ngelancarin urusan suami. Bib, tapi urusannya bagaimana? Kita istri ibadah, suami kagak. Tetap harus taat. Taat, nggak ada namanya. Tunggu suami soleh baru kita istri taat. Enggak. Mau istri tukang maksiat, mau suami ahli maksiat, mau suami tukang menjudi, mau suami setiap kelakuan yang nggak baik, tetap seorang istri wajib taat kepada seorang suami. Kenapa? Karena surga neraka seorang istri tergantung bagaimana dirinya kepada suami. Paham, Bu? Paham, Bu? Saya tahu ibu nerima ini berat. Yakin saya, 1000%. Ternyata jadi istri perempuan tuh nggak enak ya, Bib ya. Kenapa? Riweh. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Iya, kenapa? Karena surga jaminannya seorang suami. Ibu sekarang rapat pakai kerudung. Besok teras rumah lagi nyapu, kerudungnya juga dipakai. Lu mengablak au kemana? Tetangga laki lewat, mengkor lagi, mampirlah, ilaha illallah. Tutup, tutup, Bu, tutup. Maaf, saya ulang di tiap kali saya ceramah. 1 helai rambut seorang wanita dapat memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama ayahnya, yang kedua suaminya, yang ketiga paman dari ayah atau dari ibunya, yang keempat anak laki-lakinya. Bu, hati-hati. Ya Bu ya. Bib, ya Bib jangan istri mulu dong. Laki bagaimana? Ya mau bagaimana? Orang surga ada kuncinya sama suami. Bu, ada seorang wanita masuk surganya gampang banget, Bu. Dijadiin bidadari surganya Allah, Bu. Punya suami bengis jahat. Wah, ngaku Tuhan, Bu. Siapa, Bu? Istri tersebut. Siti? Siti? Sia. Punya suami siapa, Bu? Siapa, Bu? Fir'aun. Kok bisa Siti Asia punya suami seorang Fir'aun, tapi kok jadi istrinya bisa masuk ke dalam surga, padahal dia bukan nabi. Kok bisa seorang istrinya Fir'aun masuk ke dalam surga? Buah kesabaran dan taat kepada suami. Tuh, taat kepada Allah, taat kepada nabi, kepada suami, surga jaminannya, dijadikan bidadari surganya Allah. Banyak peristiwa tentang bagaimana seorang istri yang dia menjaga kehormatan seorang suami, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Salah satu contohnya, ada sahabat Rasulullah peperangan bareng ikut sama Nabi. Begitu saat dia jalan berperang, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, jangan keluar rumah sampai tunggu aku kembali. Ini istri megang amanah dari suaminya. Makanannya disiapin, buat masak disiapin, semuanya disiapin. Begitu dia udah 3 bulan, dia datang.
Suaminya datang, tanya, bagaimana kabarmu wahai istriku? Sehat, alhamdulillah. Nggak ada muka kesel, nggak ada muka kegundahan, nggak ada. Iya, sehat wahai suamiku. Bagaimana kabar orang tuamu? Aku dengar orang tuaku telah meninggal dunia. Dari mulai sakit aku mendengar kabarnya. Engkau tidak takziah, engkau tidak datang? Tidak. Saat meninggal engkau tidak datang? Tidak. Ini seorang istri memegang teguh wasiat seorang suami, tidak keluar dari rumahnya. Ini suami jadi takut, kalang kabut. Dia datang kepada Rasulullah, dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya istri, saya wasiatkan jangan keluar rumah, tunggu sampai saya kembali peperangan. Orang tua sakit, dia nggak jenguk. Orang tua meninggal, dia tidak takziah. Saya telah menjadi suami yang durhaka ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah henti sejenak. Saat itu dibicarakan oleh Rasulullah, wahai sahabatku, ketahuilah apa yang dilakukan oleh istrimu telah membuat orang tuanya masuk ke dalam surga karena ketaatan seorang istri kepada suaminya. Tuh, dengar baik-baik, Bu. Bu, Ibu, dengar nggak tuh? Cuman karena taat sama suami orang tuanya bisa masuk surga, Bu. Bu, mau masuk surga bareng sama bapak nggak? Mau nggak? Bapak mau nggak bareng masuk surga bareng istri? Saya tahu bapak mah dalam hati nggak mau. Kenapa nggak, Debib? Di dunia aja nyusahin, gimana di akhirat? Mudah-mudahan kita semua dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Kalau pasangan rumah tangga ini udah baik, putra putri kita pasti akan ngikutin cara kita. Romantis di dalam rumah tangga perlu. Kenapa? Mencontohkan kepada putra putri kita agar mereka taat, sayang kepada pasangannya masing-masing. Sekarang yang saya lagi mau bahas, kenapa orang tua sekarang, kita tahu betul surga ada di bawah telapak kaki ibu, betul? Betul? Siapa yang bicara? Di dalam Al-Quran siapa yang bicara? Allah. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Allah yang ngasih tahu. Tapi di akhir zaman gini kayaknya saya bukannya ngeragu dengan ucapan Allah. Bukan. Tapi di akhir zaman kayak gini saya ngelihat dengan mata kepala sendiri. Surga kayaknya udah nggak ada di bawah telapak kaki ibu. Tahu di mana? Di kuota. Kuota ada, aman. Kuota nggak ada, kiamat. Kenapa? Ulah orang tua, anak dikit pakai handphone, mau makan dikasih, jalan sore, jalan kondangan dikasih handphone, mau tidur dikasih. Tuh orang tua sekarang. Maaf, kita kan pernah jadi anak-anak dulu. Kita kan semua di sini belum tentu orang tua, tapi kita semua di sini adalah anak dari orang tua kita. Betul apa enggak? Belum ngalamin. Yang belum nikah ya belum ngalamin. Tapi yang udah dulu kita punya orang tua. Dulu ngedidiknya kita ini luar biasa. 5:30 belum rapi, belum pakai koko, belum pakai peci, belum pakai kain, belum mau jalan ke masjid. Habis kita digebukin. Betul nggak Pak? Orang tua sekarang nggak ada yang begitu Pak. Maghrib wajib masuk ke masjid. Sekarang Masya Allah masih di depan TV nonton YouTube. Betul nggak? Yang salah siapa? Yang salah siapa? Emaknya loh. Dulu kita, maaf, kita flashback sedikit boleh ya? Kita ingat masa lalu sedikit boleh ya? Ibu, bapak pernah nggak ngerasain? Dulu kan nggak ada handphone. Dulu ada handphone nggak? Antara kita sama orang tua deket nggak? Makanya sampai sekarang kita sama orang tua takut. Betul nggak? Kenapa? Yang pertama, saat kita mau makan, orang tua, Masya Allah luar biasa. Sayangnya sama kita bukan main. Sampai saking sayangnya jadi gila. Pernah nggak kita gila karena orang tua? Orang tua pernah nggak gila karena anak? Pernah. Nih saya ingetin. Dulu bapak pernah nggak nyuapin anak? Pernah.
Bapak inget nggak dulu disuapin sama bapaknya bapak? Naik sepeda, inget? Ingat, lagi naik sepeda roda 3, roda 4, muter-muter. Bapak yang nyuapin, nak, sini nak. Nih nih, isi bensin dulu nak, isi bensin. Tuh lihat, gila nggak tuh orang tua? Anak sendiri dikata mesin 4 tak. Orang tua perempuan nyuapin kita, nak, sini nak, buka mulutnya. Nih, pesawat mau masuk goa. Ngeng-ngeng. Sejak kapan pesawat bunyi ngeng-ngeng? Gila dah. Tuh orang tua kita dulu. Sekarang mau dikasih makan, dikasihnya? Dulu silaturahmi sama tetangga tiap hari. Pagi dorong anak roda 3, pakai sepeda family, ingat gak? Dipencet ada yang tetot, ada yang gitu ya. Ada yang musik ya. Itu didorong sambil ngomong sama tetangga, ya Allah cantik bener anaknya. Ini juga ganteng. Ya Allah mudah-mudahan besok kita jadi jodoh ya besanan. Sekarang ada ngelihat emak-emak begitu tuh. Naik sepeda kanan kiri gitu gendong bawa anak gitu ada. Susah sekarang. Mau makan dikasih. Handphone berhenti. Makanan habis. Handphonenya berhenti apa enggak Bu? Jalan terus. Jalan terus. Maaf. Besok boleh dicoba. Anak lagi dikasih makan. Terus dikasih nonton YouTube. Maaf. Jangankan nasi. Selop ditaruh depan mulutnya insya Allah digigit Bu. Memang jujur Bu. Karena matanya nggak bakal ngelihat ke tangan ibu. Yang dilihat fokusnya ke hand. Ibu kalau jalan kondangan dulu Pak. Kita diajak kondangan sama orang tua mah sadar diri. Begitu dia bawa kondangan sama orang tua. Begitu sampai di tempat duduk. Ada 2 yang kosong. Nah tunggu sini sebentar ya. Ibu ambilin es krim. Ini ibu ambil es krim. Nina makan es krimnya. Tunggu sini ya jagain tas ibu. Ibu mau ngambil makan. Anteng nggak tuh anak? Es krim dulu mah dikasih es krim. Sekarang itu anak disuruh kasih es krim apa dikasih handphone? Beda nggak? Saya mau tanya Bu, alasan anak dikasih handphone terus apa sih Bu? Biar apa sih? Apa? Biar? Saya kasih amalan biar anak anteng mau. Mau nggak? Cekek. Anteng banget itu anak. Bu, Pak, anak kecil itu nggak bakal anteng. Dia lari-larian wajar, namanya juga anak. Dia nggak bakal berhenti main kecuali dia bosen. Tuh anak kecil, tuh lo lihat aja tingkahnya begitu. Ih, nggak ada apa-apa dia ketawa sendiri. Udah pantas aja anak segitu coba bapak lari-lari begitu tuh. Hehehe, dikata pe. Makanya orang tua dapat sorganya tuh bisa tergantung anak bagaimana kita ngedidiknya. Bagaimana cara kita ngedidik anaknya? Iya tergantung. Dulu anak nih, saya mau tanya, kenapa saya bilang orang tua dulu tuh lebih gila daripada yang sekarang? Orang tua dulu gila, yang saya pengen tanya, Bu, ibu persering mandiin anak kan? Kenapa abis dimandiin dikotorin lagi? Pakai bedak sampai celemotan begitu. Apa alasannya? Biar apa? Itu bedak wangi nggak? Dipakai dikit. Kenapa harus celemotan begitu? Sampai ke buah kesemek. Maaf kalau dia lagi sehat nggak apa-apa. Kalau lagi pilek bagaimana tuh dia? Bergaris-garis ke sini-sini. Bener nggak? Gila nggak orang tua dulu? Yang ketiga, saat anak lagi dimandiin orang tua dulu, wah gila bukan main. Ditaruh di dalam bak, dipegangin umur 4 bulan, lagi lucu-lucunya kena Dedek Azril umur berapa? Teh Natali berapa? 11 bulan, masih di bak. Di mana? Mandi sendiri. Makali 11 bulan mandi sendiri. Apa? Di kursi kena air gerak-gerak nggak? Lucu nggak? Ngelihatnya seneng nggak? Timbul nggak gila? Timbul gila lu. Ngelihat anak begitu, yang namanya anak ditaruh di bak, ketemu air ciplak-ciplakan wajar. Dia ketemu air begitu dipukul, airnya loncat, ada suaranya. Anak kecil, ibu, bapak pernah
Udah dewasa, udah berakal, di depan ember begitu-gitu. Kalau kita begitu, demi Allah dikata orang tua gila kita. Anak kecil begitu mah pantas. Kenapa? Mainan. Saking lihat anak begitu, orang tua jadi gila. Ada lagunya tuh anak lagi mandi. Hafal nggak? Bebek mandi dipakai sabun. Orang gila nggak? Anak sendiri dibilang bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Gila nggak tuh? Siapa? Lu. Tuh orang tua kita tuh begitu. Bisa kebayangkan. Setelah mandi taruh perlak, anak ditaruh sambil dielap. Ini anak dibedong, bener. Lagi dibungkus, begitu dibuka, wah tangannya lega banget. Dia bergerak lagi, dia lucu lagi. Kita pegangin sisir, kita pegangin yang lain-lain. Ambil minyak telon, kita lapin. Makin bertingkah tuh anak, betul? Yang namanya tangan dewasa kan kasar, ketemu kulit baby, baby kan geli. Begitu di minyak telon ini dipakein bedak, makin tingkah. Karena kelihat begitu, orang tua jadi gila. Ada lagunya, mungkin orang Garawangi ada yang tahu ini ciptaan siapa. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa penciptanya. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Siapa penciptanya nih lagu ini? Ada nggak? Nggak ada yang tahu, masih misteri. Siapa pencipta lagu ini? Ini lagu ada lanjutannya Pak Bu. Nang ning ning nang, nang ning ning nang. Anak siapa? Anak siapa tuh? Yang mandiin dia, yang minyakin, yang bedakin dia. Dia tanya anak siapa? Anak siapa? Orang tua PA. Masa anak tetangga? Betul enggak? Orang tua kita dulu begitu, akalnya pendek. Maaf ya, saya sebut PA itu bukan gila, pendek akal. Nggak nyampe. Kenapa? Karena kita tuh nggak mikir. Yang kita lihat ya udah begitu, ya udah yang gitu yang kita hibur. Kenapa? Karena itulah Allah berikan kemuliaan kepada sosok bayi yang baru lahir dalam keadaan disucikan oleh Allah. Pantes mau apa aja. Makanya jauhin anak dari handphone, ingetin sholat, ingetin Quran. Itu yang akan menyelamatin kita dunia maupun akhirat. Insya syukur kepada Allah. Tanam iman di dalam rumah tangga, taat kepada suami, dan juga didik putra putri kita mengenal Allah dan Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita pulang dari tempat ini semua keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan keturunan yang saleh-salehah, khususnya sahibul hajat beserta keluarga. Allah berkahkan di dalam hidupnya. Allah luaskan di dalam segala rezekinya. Allah berkahkan di dalam usahanya. Amin ya Rabbal. Dan Allah berikan keistiqamahan di dalam beribadah kepada Allah. Amin ya Rabbal.